Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Saraswati, peserta PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 gelombang kedua, ingin melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi benda-benda di sekitarku, tema 3, pembelajaran 5 di kelas 3, tempat kerjanya di SDN Menteng Atas 05. Ini data saya sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 di Universitas Yogyakarta tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Eka minta ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Ya, tangannya. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat kita belajarnya ya? Masih. Nah, sekarang Bu Eka mau tanya, ada nggak yang nggak masuk hari ini? Ada, Bu. Nah, sekarang dari kelompoknya Naila dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini, Naila? Ya, Alicia. Kenapa Alicia nggak masuk? Sakit, Bu. Oke, sekarang kelompoknya Amar, ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ya. Enggak, alhamdulillah ya, sehat semua. Kelompoknya Nizam? Ada, Bu. Ada. Siapa yang nggak masuk? April, Bu. April kenapa? Sakit, Bu. Sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Kelompok terakhir, kelompoknya Alea, ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Ya, siapa? Bisa, Bu. Firzanya kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Mudah-mudahan teman kalian yang tidak bisa masuk hari ini besok bisa sehat dan segera masuk ya. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Benda itu terbuat dari apa saja, ya kan? Sifat bendanya dan contoh-contoh benda tersebut ya. Dan nanti kita akan belajar matematika satuan panjang ya. Waktu itu kita sudah membuat tangga pintar atau tangga satuan panjang. Nanti untuk kita mengerjakan soal apa? Matematika. Tapi sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, Bu Eka minta berdiri dulu. Sekarang Bu Eka mau tanya,
berisi tentang apa? Ada yang tahu? Ya, silakan Nizam. Rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Ya, rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ya. Sebagai warga negara akan selalu mendukung Pancasila. Ya, sebagai warga negara kita harus mendukung Pancasila dan juga mencintainya. Nah, ada beberapa bahan yang membentuk suatu benda. Nah, sekarang Bu Eka minta contohnya, contoh benda yang terbuat dari kayu. Ada yang tahu nggak? Meja. Yang terbuat dari kayu. Ya, Faris. Meja. Ya, meja. Siapa lagi yang tahu? Akta? Lemari. Lemari. Sekarang benda yang terbuat dari kaca. Ada yang tahu? Ya, Itzi. Jendela. Apa? Ayo sekarang, Farha. Gelas. Gelas. Sekarang benda yang terbuat dari logam. Ada yang tahu? Ya, Naila. Benda yang terbuat dari logam. Bendanya. Nama bendanya. Ada yang tahu nggak? Ya, Faris. Uang rosa. Ya, uang bisa. Terus apa lagi? Amar? Sendok. Ya, sekarang benda yang terbuat dari karet. Ada yang tahu? Ban. Ya. Ban. Apa? Bisa. Ban. Terus apa lagi? Akta? Bola. Ya, bola. Banyak ya. Di sekitar lingkungan rumah maupun di lingkungan mana sekolah kalian banyak benda-benda yang terbuat misalkan dari plastik, dari karet, dari kaca maupun dari logam. Udah. Ya, kelompoknya ya, yang ke depan dua orang ya, perwakilan ke depan. Yang lain sambil mengerjakan ya, kalau udah selesai nanti bergantian. Ini dari kelompok Aris ya. Ya, yang kelas suaranya akan menyampaikan ya bahan pembentuk benda, sifat benda dan contoh benda. Ya, yang pertama bahan pembentuk benda ada apa aja, sebutin. Ya, terus soal kelas. Ya, sifat bahannya kayu, kaca apa kayu? Ya, kaca apa aja? Air sudah pecah. Ya, terus contohnya kaca, kacamata, ya, jendela dan gelas. Ya, selanjutnya sifat benda apa? Karet. Ya, sifatnya apa aja? Ya. Terus contohnya? Ya, terus yang terakhir apa? Logam. Ya, logam sifatnya apa aja? Ya, sore kelas. Contohnya? Ya, menurut kalian bagaimana? Teman yang di depan jawabannya sudah tepat atau belum? Sudah belum? Ya, sudah. Berarti kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, duduk, pegang dulu ya. Ya. Ini dari kelompoknya Siva ya, kasih tepuk tangan dulu. Sebelum kita masuk ke kelompok terakhir, kita lihat video dulu ya tentang benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ya, tadi kelompok yang belum maju boleh sambil mengerjakan. Halo semua, selamat datang kembali untuk materi untuk kelas 3 SD. Kali ini kita akan belajar tentang benda di sekitar kita. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita simak video ini ya. Nah, benda itu apa ya? Benda adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai berat. Benda dapat diukur dengan cara ditinggal.
Nah, kita dapat menemukan berbagai jenis benda yang ada di sekitar kita. Misalnya ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian ada pensil, penggaris, buku, dan juga tas. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah benda hidup. Sedangkan buku tulis, kemudian ada tas, pensil, dan penggaris itu adalah benda mati. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, seperti warna, bentuk, kekuatan, wujud, serta ukuran. Nah, ada benda yang berukuran besar dan ada pula yang berukuran kecil, ada benda yang panjang dan ada pula benda yang pendek. Nah, sekarang ada lemari dan juga kursi. Lemari lebih besar daripada kursi dan kursi lebih kecil daripada lemari. Benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna. Misalnya, mawar memiliki bunga berwarna merah, wortel berwarna orange, kulit pisang berwarna kuning, dan juga tinta yang berwarna hitam. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki bentuk yang beragam. Ada bola berbentuk bulat, buku berbentuk persegi panjang, penulis berbentuk lingkaran, dan ada juga jam dinding yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita akan bahas tentang benda yang terbuat dari kayu. Sifat-sifat kayu itu keras, kuat, dan mudah dibentuk. Kelebihan dari kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Sedangkan kekurangannya itu mudah lapuk karena dimakan rayap. Nah, kekurangan kayu tersebut dapat diatasi dengan melapisi kayu menggunakan cat. Nah, sekarang kita lihat gambar beberapa contoh benda yang terbuat dari kayu. Ada meja kursi, kemudian lemari, dan juga ada papan untuk pajangan. Nah, sekarang bagaimana proses pembuatan suatu benda dari bahan kayu? Yang pertama, batang pohon dipotong, kemudian pohon yang telah dipotong menggunakan kayu gelondongan atau blok. Kemudian kayu gelondongan atau disebut digiling pabrik atau suatu pusat pembergajian. Pengiriman lot tersebut harus menggunakan angkutan khusus, misalnya truk. Kemudian blok-blok tersebut dipotong sesuai keperluan. Dan untuk menghindari jamur dan serangga, kayu perlu dikeringkan dengan cara dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Kemudian kayu-kayu tersebut diolah sesuai keperluan pembentukan kayu, bisa menjadi lemari atau meja dan kursi. Berikutnya benda yang terbuat dari kertas. Misalnya ada buku tulis, kemudian kertas kado atau pembungkus kado, tisu, kardus, koran, dan juga amplop. Nah, sifat-sifat kertas sendiri itu mudah menyerap air dan tinta, ringan, mudah robek, dan mudah terbakar. Jenis-jenis kertas antara lain kertas karton, kertas HPS, dan juga kertas koran. Kertas karton dapat
dapat digunakan sebagai pembungkus benda-benda atau sambung besi. Sedangkan kertas 1S digunakan untuk membuat buku tulis. Kertas koran biasanya digunakan untuk surat kabar. Bahan dasar pembuat kertas itu adalah kayu. Nah, sekarang kita akan melihat proses pembuatan kertas. Yang pertama, pohon yang akan dibuat dipotong menjadi kayu-kayu besar. Kemudian dari kayu-kayu besar tersebut dipotong kecil-kecil atau dipotong sebesar korek api. Nah, setelah itu potongan-potongan kecil tersebut dihancurkan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan air habis, dan pulp harus dimasukkan dalam mesin pembuat kertas. Kertas sudah siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Benda-benda yang terbuat dari logam. Logam merupakan bahan yang memiliki sifat kuat, keras, dapat dibentuk, dan sebagai bahan penghadap panas yang baik. Bahan-bahan yang termasuk logam itu ada besi, baja, tembaga, aluminium, dan juga emas. Tetapi besi memiliki kekurangan, yaitu mudah berkarat, sedangkan aluminium itu tidak mudah berkarat. Nah, karena sebab aluminium itu tidak mudah berkarat, maka dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga. Contohnya ada wadung penggorengan, sendok makan, dan juga sendok sayur. Sedangkan besi dan baja pernah digunakan untuk membuat kerangka mobil dan juga pagar rumah. Benda-benda yang terbuat dari kaca. Kaca merupakan bahan yang memiliki sifat kedap air, penuh cahaya, tetapi mudah pecah. Nah, kaca itu digunakan untuk membuat jendela kaca, gelas, akuarium, peralatan laboratorium, dan juga kacamata. Nah, sekarang benda yang terbuat dari karet. Karet merupakan bahan yang memiliki sifat elastis dan juga lembut. Nah, karet sendiri itu terbuat dari latex. Latex adalah biota pohon karet. Karet. Nah, kesimpulan untuk hari ini adalah setiap bahan itu mempunyai sifat yang berbeda-beda walaupun memiliki kesamaan fisik. Kita harus memilih bahan yang tepat untuk membuat suatu benda. Ya, sekarang kita ke kelompok terakhir ya, kelompoknya Nizam. Ya, silakan ke depan. Ya, setelah melihat video tadi dari sebelum kita lihat video. Ya, ayo perkenalkan diri dulu. Ya, kami dari kelompok Nizam akan menyampaikan. Ya, materi bahan pembentuk benda. Ya, terus ya, bahan pembentuk benda ada apa aja sebutin. Ya, terus sifat benda dari apa? Sifat benda dari kaca, sifatnya apa aja? Kuat, bisa mudah pecah, menembus cahaya. Nah, terus contohnya? Ini Ya, saya bawa coba. jendela, Ya, terus sifat logam. kuat, tahan bagi, Ya. tidak sampai drop. Terus yang terakhir, karet. Sifatnya? Tidak mudah tertidur, tidak mudah. Ya. Apalagi contohnya suaranya yang keras. Contohnya. Kuat, logam, Ya, terus sendok, garpu. ya.
Tepuk tangan untuk kelompok hijau. Sekarang bertangan. Ya, sekarang coba siapa yang bisa sebutin tunjuk tangan? Ya, yang bisa sebutin apa aja bahan bentuknya? Ya, Siva. Kayu, kaca, plastik, logam, tas, Ya. karet, Ya, ada beberapa bahan pembentuk benda ya. Nah, terus sekarang kita akan masuk ke pelajaran matematika. Nah, kita akan belajar satuan panjang. Nah, satuan panjang itu apa? Ada yang tahu artinya? Ya, Labibah. Satuan panjang adalah satuan untuk mengukur satuan panjang. Ya, ada yang tahu selain Labibah? Ya, Siva. Satuan panjang adalah konvensi yang dalam digunakan satuan. Ya, untuk mengukur jarak maupun apa? Jarak dan bentuk. Terus yang terakhir alat ukur satuan alat ukur baku yang kalian tahu. Ada yang tahu nggak? Tunjuk tangan. Ya, ini dari kelompoknya ini belum ada yang pernah jawab nih. Yuk, ayo Nizam. Penggaris, meteran, jangka sorong. Ya, siapa lagi dari kelompok lain? Coba jangan dari kelompok Nizam terus. Ya, apalagi siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, tunjuk tangan. Ya, dari kelompok lain. Ya, Alea. Jangka sorong, meteran. Iya, jangka sorong juga meteran. Ya, kita isi breaking dulu. Ya, ayo di depan beberapa anak. Ayo sini sebelah Boyka Paris. Ya, ya. Kita lihat video dulu sebelum kita mengerjakan soal matematika. Teman. Berikut ini adalah konversi beberapa satuan panjang atau nama-nama satuan panjang. Ada km, ya, km itu adalah kilometer, hm itu hektometer, dar itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, dan mm itu adalah milimeter. Nah, adik-adik, ini adalah satuan panjang dari kilometer sampai milimeter. Nah, adik-adik yang hebat, jika kilometer turun ke bawah, ya, dari kilometer turun ke bawah atau tangganya turun ke bawah seperti ini, maka setiap turun satu tangga itu dikali 10. Kalau naik satu tangga, misalnya ya, dari milimeter ke sentimeter misalnya, itu dibagi 10. Tadi kalian sudah ingat, ya kan? Kalau misalkan turun satu tangga berarti dikali atau dibagi? Dikali berapa? 10. Kalau 2 berarti dikali berapa? 10 dikali 100. Kalau misalkan naik satu tangga berarti dia dibagi berapa? 10. Dibagi 10. Kalau misalkan dia naik 2, dia dibagi berapa? 100 ya. Nah, sekarang sebelum mengerjakan soal dari BK, kita untuk menghafalkan tangga nada ini, satuan panjang, kita nyanyi dulu bersama-sama ya. Lagu yang pernah Bu Eka ajarkan di kelas. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Naik, naik, tangga ukuran, tambah satuan panjang.
para muda menghafal satuan panjang yang ada di depan. Nah, sekarang ada soal dari Bu Eka, 10 soal. Kalian silahkan kerjakan menggunakan cara, ya. Berarti kalau misalkan 2 meter ke sentimeter naik atau turun? Meter ke sentimeter, coba dilihat dulu, dilihat tangganya. Naik atau turun? Turun. Kalau turun dikali apa dibagi? Kali. Berarti 2 meter itu ke sentimeter dikali berapa? 100. Kali berapa? Dia turun atau naik? Turun. Turun berapa tangga? 2. Turun 2 tangga. Kalau 2 berarti dikali 100. Berarti 2 meter dikali 100. Ya, ada yang udah. Kalau udah boleh dikumpulin Bu Eka. Sekarang ini dikumpul sama dikali atau dibagi. Ya, sama Kehani ya. Ya, kalau selesai sini kasih ke mereka. Risya sama Kehani. Ya, Risya boleh tulis jawabannya di depan. Kehani. Baik. 2 orang aja ke depan ya. Udah habis waktunya ya. Siapa yang belum ngumpulin? Ya, kita lihat temannya mencoba mengerjakan nomor 3 dan 6 saja. Tulisannya agak besar ya. Nanti bersiap-siap ya untuk Nizam sama Labibah ya. Nizam nomor 3, Labibah nomor 8. Siap-siap nanti ya. Menggunakan cara maju ke depannya. Ya, waktunya hanya 10 sampai 15 menit aja. Waktunya habis ya. Kumpulan sekarang ya, dari garisnya ini. Dari garisnya mana? Ya. Nah, untuk yang lagi bisa dipegang dulu ya. Ya, Faris. Ya. Ini Safira. Ya, sini apa? Dan sekarang Nizam maju ke depan untuk mengerjakan soal nomor 3. Perwakilan aja nomor 3 ya. Terus Labibah nomor 8.
kilometer sama dengan berapa meter. Yang perlu dirubah hanya yang kilometer ya. Yang Bu Guru lagi ngomongin sih. Yang 120-nya karena sama-sama sudah di meter, jadi dia tidak perlu dirubah ya. Berarti yang dirubah hanya 4 kilometernya. Berarti 4 kilometer ke meter itu dikali atau dibagi? Dikali. Berarti dia naik apa turun? Turun berapa tangga? 3. Kalau turun 3 tangga berarti dikali berapa? 1000. Berarti 4-nya dikali berapa? 1000. Jadinya berapa? 4 kali 1000? 4000. 4000-nya tinggal ditambahkan 420. Jadinya 4420. Jawabannya Nisa betul atau salah? Betul. Sekarang yang nomor 8. Kita lihat dulu ya. Labibah. Nomor 8 itu soalnya 50 km ditambah 200 jam sama dengan berapa M? Dibagi atau dikali? Bagi atau kali nomor 8? Bagi atau kali? Naik atau turun? Coba lihat di tangga. Coba lihat di tangga. Naik atau turun? Dari mana dia? KM ke berapa? Ke M. Berarti turun dikali berapa? Kali berapa? 50-nya dikali berapa? Turun berapa kali? Turun berapa kali? 2. Berarti dikali 50 ini berarti dikali 100. Jadinya berapa? 50 kali 100 berapa? Berapa? Ya, 2000. Ditambah lagi di sini 200 jam. Jam ke M berapa? Naik atau turun? Turun berapa? Berapa tangga turunnya? 1. Berarti dikali 1. Ya, 200 kali 10 berarti 200 dikali 10 berapa jadinya? 2000. Berarti 5000 tambah 2000 7000 M atau meter. Salah atau betul lagi, Mbak? Betul ya. Hapus dulu sih, Pak. Ya, pembelajaran hari ini kalian sudah mengerjakan 3 LKPD ya. LKPD yang pertama tentang benda yang ada di lingkungan sekitar kalian. Terus yang LKPD kedua tentang satuan panjang. Lanjut LKPD ketiga juga masih soal matematika, satuan panjang tapi dalam bentuk penjumlahan. Ya, sekarang mereka mau tanya. Nah, materi yang tadi diajarkan ya, apakah ada yang belum dimengerti? Yang sulit materinya ada nggak? Ada apa? Materi apa yang sulit? Kalau yang mudah, materi yang mudah? Ya, benda-benda yang ada di sekitar lingkungan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Nah, sekarang kesimpulan dari materi hari ini yang pertama adalah benda-benda yang ada di sekitar kalian itu terbentuk dari berbagai macam bahan. Bisa dari apa aja? Kayu, plastik, kertas, karet, logam, kaca, ya. Terus mereka memiliki sifat yang sama tidak? Tidak. Beda-beda ya. Terus mereka dari benda-benda tersebut, dari misalkan kaca, contohnya apa aja? Kaca, jendela, gelas. Kalau dari karet, banyak yang lain. Terus yang kedua, ada yang paham arti satuan panjang? Ya, siapa? Ya, Habibah. Satuan panjang adalah satuan untuk mengukur satuan panjang. Ya, satuan panjang itu biasanya digunakan untuk mengukur suatu benda ya. Nah, selain itu sekarang Bu Eka akan berikan PR. Buka dulu buku PR-nya, ya. Ya, nomor 1. Ya, nomor 1. Catatlah. Nomor 1, catatlah benda-benda di sekitar kalian. Catatlah benda-benda di sekitar kalian yang terbuat dari kayu, kertas,
plastik, kaca, logam, dan karet. Ya. Nomor 2, dua soal aja ya. Apa yang dimaksud? Nomor 2, apa yang dimaksud satuan panjang dan satuan panjang baku? Ya, kalau sudah buku PR-nya ya dimasukkan. Pesan moral dari Ibu Eka, ya, kita harus selalu merawat dan menjaga semua benda yang ada di dulu Amar, yang ada di sekitar kalian. Boleh nggak kita merusak benda yang ada di sekitar kalian? Kita harus merawat dan menjaganya. Benda apa aja yang harus dijaga dan dirawat? Semua benda yang ada di mana? Di lingkungan sekitar kita. Ya, kalian boleh siap-siap. Ya, rapikan bukunya. Kita akan ini ya. Sebelum pulang kita akan berdoa bersama. Tadi siswa yang sudah berani menjawab pertanyaan dari Bu Eka dari kelompok Kesipa maju ke depan. Ya, yang sudah berani menjawab pertanyaan. Ya. Ya, yang sudah berani menjawab pertanyaan dari Bu Eka. Ya, kasih. Ya, dari kelompoknya Naila yang sudah berani menjawab pertanyaan. Ya, kelompoknya Naila. Ayo, tadi saya sama Naila juga udah dekat kan? Ayo, depan. Ya, kelompoknya Nizam. Ayo, biar cepat. Nah, ini Nizam. Ya, ayo sini yang mau jawabnya Amal. Ya, Naila. Ya, siapa lagi dari kelompoknya Hani yang udah jawab? Ya, ayo Alea, yang udah maju sama jawab. Ya. Oh iya, nah, ini bukan permen. Ya, nanti dimasukin dulu tasnya. Ya, kita siap-siap pulang. Terima kasih banyak ya. Oh belum. Oh iya, tadi pasti belum. Ada lagi yang belum? Yang belum bisa kita ini siapa? Yang belum dapat sini ke depan dulu. Ya, Wildan udah dapat belum? Apidah?